materi terakhir dari mata kuliah biopsikologi mengenai aspek-aspek biopsikologi dari gangguan-gangguan psikiatrik. Di dalam bukunya Pinel yang dibahas itu ada skizofrenia, ada depresi, ada anxiety, dan terakhir sindrom Tourette. Nah, di sini saya akan membahas secara dalam tentang sindrom Tourette. Kenapa? Karena untuk ketiga jenis gangguan yang lain itu sudah banyak dibahas, sudah banyak dijelaskan di pembahasan kita sebelumnya ataupun di mata kuliah yang lain. Secara umum, teman-teman sudah banyak memahami atau sudah banyak mendengar mengenai tiga gangguan sebelumnya, yaitu skizofrenia, depresi, dan anxiety. Sementara itu, sindrom Tourette itu merupakan sebuah gangguan yang berbeda dibandingkan ketiga gangguan yang lain. Sindrom Tourette ini, kalau kita lihat dari sudut pandang perkembangan, sindrom Tourette banyak terjadi pada anak-anak atau pada individu di awal masa kehidupannya, jadi masa anak-anak, dan kemudian akan mencapai puncaknya itu di masa sekolah dan akan bertahap mulai berkurang. Jadi gejala-gejala sindrom Tourette ini secara bertahap akan berkurang seiring pertumbuhan atau pertambahan usia penderitanya. Sehingga sindrom Tourette ini merupakan gangguan yang yaitu mulai dari perkembangan sampai berkurangnya gejala itu cukup pendek. Jadi di awal-awal masa kehidupan atau di masa kanak-kanak, memuncak di masa childhood atau di masa sekolahan, anak-anak sekolah, dan kemudian mulai bertahap berkurang sampai akhirnya gejala itu benar-benar bisa hilang, meskipun banyak yang tidak hilang sepenuhnya, tapi masih ada sisa-sisa. Nah, hanya saja sindrom Tourette ini memiliki efek psikiatrik yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya, seorang anak di usia sekolah, dia memiliki gejala-gejala sindrom Tourette atau memiliki perilaku-perilaku yang unik, perilaku-perilaku yang aneh, tidak banyak tampak atau tidak banyak terlihat dari individu-individu sebayanya, maka anak itu atau penderita itu akan menjadi pusat perhatian kalau di sekolahan. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana beban psikisnya penderita sebagai anak-anak, di mana mereka butuh dukungan dari lingkungannya untuk tumbuh, tetapi mereka bertemu dengan mereka mendapat kondisi seperti ini dan mereka tumbuh dengan pandangan-pandangan yang mungkin pandangan-pandangan yang aneh ya dari orang-orang lain. Orang lain memandang penderita ini dengan pandangan yang aneh. Nah, bisa dibayangkan bagaimana beban psikis bagi pasien tersebut. Oleh karena itu, penyakit sindrom Tourette sendiri merupakan bisa menjadi titik awal atau bisa dikatakan sebagai tanda-tanda awal dari gangguan-gangguan psikiatrik yang jauh lebih parah ke depannya. Nah, sebelum kita bahas sindrom Tourette lebih dalam, kita akan sedikit ya, atau at a glance gitu, kita membahas tentang anxiety, depresi, dan skizofrenia. Tiga penyakit ini merupakan penyakit yang secara psikopatologis itu bisa berurutan. Jadi seseorang dengan kondisi psikopatologis yang kemudian akan berkembang sampai skizofrenia itu biasanya akan diawali dengan situasi dengan kondisi stres. Kenapa stres tidak dibahas secara mendalam di bab ini? Karena stres itu dipandang sebagai bagian dari hidup. Jadi secara biologi, tubuh kita itu memang didesain untuk menghadapi stres. Stres dipandang sebagai proses perkembangan kehidupan. Hanya saja individu itu ada yang mampu untuk beradaptasi dengan
permasalahan-permasalahan atau stresornya. Ada juga individu yang dia tidak bisa deal atau tidak bisa beradaptasi dengan stresor atau permasalahan yang dihadapinya. Nah, seperti yang teman-teman sudah pahami ya, kalau teman-teman ambil di teman-teman sudah mempelajari tentang psikologi kesehatan, teman-teman itu akan paham bahwa pada dasarnya manusia itu ketika ketemu dengan masalah, ketika ketemu dengan stresor itu hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah flare atau kabur, lari, dan pilihan ketiga adalah fight atau menghadapi permasalahan tersebut. Pada individu yang mampu beradaptasi, maka dia akan menghadapi permasalahan tersebut. Pilihannya adalah fight. Atau seandainya dia tidak mampu menghadapi permasalahannya, dia maksudnya gini, ketika ada permasalahan, seseorang yang mampu beradaptasi, individu yang memiliki kondisi yang mungkin kalau orang bilang normal gitu ya, memiliki kondisi yang optimal, kita sampaikan individu dengan kondisi optimal, ketika ada masalah dia mampu mengidentifikasi masalahnya ini. Maksudnya mengidentifikasi bagaimana? Dia bisa men-screening nih, masalah ini bisa dia hadapi saat ini atau dia harus menghadapinya nanti. Jadi pilihan kedua atau pilihan flare, kabur akan dia pilih. Tapi flare di sini bukan benar-benar meninggalkan atau menghilang dari masalah. Tetapi flare di sini adalah dia akan menyingkir, mengumpulkan energinya, mengumpulkan sumber daya dalam dirinya, untuk kemudian dia kembali kepada permasalahannya itu. Dia kembali hadapi stresornya itu, sehingga stresornya akan terselesaikan. Namun di sisi lain, ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh individu. Jadi, sebuah masalah atau sebuah stresor yang memang jawabannya hanyalah kabur. Sebagai contoh nih, ketika kita, teman-teman ya, jalan-jalan ke kebun binatang dan kemudian ketemu sama harimau lepas. Harimau yang lagi lepas dan kebetulan dia belum makan siang. Jadi lapar nih. Belum sarapan dan belum makan siang. Jadi lapar. Nah, yang bisa teman-teman lakukan, pilihan untuk menghadapi masalah itu cuma satu, yaitu flare, kabur. Kalau teman-teman memutuskan buat fight, ya, ketika teman-teman memutuskan untuk fight, itu artinya ada sebuah pertanyaan besar di situ. Itu artinya bagaimanakah dengan perkembangan kognitif teman-teman? Itu artinya teman-teman tidak tumbuh secara optimal. Ketika teman-teman memutuskan untuk menghadapi harimau yang lepas, di mana harimau itu belum makan siang dan belum sarapan, dan kemudian memilih untuk menghadapinya, itu bukan pilihan yang bijaksana. Jadi akan muncul pertanyaan, teman-teman memilih untuk menghadapi kondisi itu, jadi loh, kok itu adalah situasi yang sangat aneh ya, ketika sudah jelas nih permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, permasalahan yang tidak bisa dihadapi, satu-satunya pilihan adalah ya memang ditinggal lari, itu harimau harus kita tinggal lari, kayak gitu. Nah, kondisi normalitas itu adalah kondisi di mana kita bisa menyikapi permasalahan dengan cara fight atau dengan cara flare secara adaptif dan secara optimal, secara bijaksana juga. Maksudnya yaitu tadi, ketika permasalahan itu oke buat kita hadapi, oke kita hadapi. Ketika permasalahan itu bisa kita selesaikan, tapi tidak sekarang karena kita harus istilahnya upgrade diri, ya kita flare dulu, kita cari sangu dulu, kita cari apa namanya sangu, bahasa Indonesianya apa ya? Kita cari bekal dulu supaya kita bisa menghadapi permasalahan itu. Atau permasalahannya adalah permasalahan yang memang kita harus kabur, kita harus lari dari, kita harus tinggalkan sumber masalah itu. Sebagai contoh nih, ini adalah pilihan yang mungkin berat, tapi sebenarnya jalan keluar yang paling oke itu adalah memang kabur, yaitu ketika kita tinggal di
sebuah lingkungan yang toksik. Ketika kedua tangan kita tidak cukup lagi untuk menutup telinga kita. Kan banyak ya yang bilang ya, kita punya tangan itu cuma dua. Kita tidak bisa menutup mulut orang-orang yang toksik itu. Tapi kita bisa dengan dua tangan ini kita bisa menutup telinga kita dari omongan-omongan toksik orang itu. Tetapi ada situasi di mana kedua tangan kita sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi telinga kita karena masyarakat toksik itu sudah memaksa telinga kita untuk terbuka, menahan tangan kita untuk tetap jauh dari telinga kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus cabut dari lingkungan tersebut. Tetapi memang hal itu konsekuensinya susah ya, otomatis kita harus meninggalkan tempat tinggal kita harus mencari tempat tinggal baru, sehingga perlu strategi-strategi adaptif untuk menghadapi permasalahan itu. Nah, ini tadi kita ngomongin stres. Jadi stresor ya. Jadi kenapa stresor kok tidak masuk ke dalam pembahasan bab ini? Karena tadi stres itu secara biologis dipandang sebagai ya memang kodrat manusia. Jadi secara biologis manusia itu didesain dengan tubuh yang memang untuk menghadapi stresor. Karena itulah stres tidak masuk ke dalam bab ini. Nah, ketika kita menghadapi stres, bagi individu-individu yang adaptif tadi, individu-individu yang memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan, dia akan menghadapi permasalahan itu atau dia akan fight terhadap masalah itu ya tentu saja dengan gagah berani. Problematikanya adalah ada individu-individu yang mungkin dia tahu dia tidak punya cukup kemampuan untuk menghadapi masalah itu, atau dia tidak tahu kalau dia bisa menghadapi masalah itu. Sehingga yang terjadi adalah muncul kecemasan. Cemas menghadapi permasalahan yang ada di depan kita, cemas menghadapi permasalahan yang kita nggak tahu ada di mana, ya kayak misalnya overthinking. Orang overthinking itu kan permasalahannya ada di dalam pikirannya, tidak ada di depan kita, tidak ada di dekat kita. Jadi masalahnya hanyalah di pikiran kita. Dan dia nggak biasanya orang itu malah tidak tahu bagaimana caranya menghadapi masalah yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu terkait overthinkingnya tadi. Maka dia akan cemas terkait masa depannya. Aku nggak tahu nih masa depanku kayak gimana besok. Padahal dia kuliah juga bagus, dia punya soft skill yang bagus, tapi dia nggak tahu nih masa depanku kayak gimana. Atau misalnya dia mau presentasi, dia nggak tahu nih nanti presentasinya gimana, padahal materi presentasi dia ada, dia tinggal baca dan dia tinggal pelajari. Tetapi ada hal-hal yang lain yang membuat dia merasa cemas untuk menghadapi presentasi tadi. Akhirnya detak jantung meningkat, ya, keringat keluar, pandangan mata itu menyempit ya, jadi tidak orang kalau fokus itu kan pandangannya malah menjadi menyempit. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini adalah secara biologis ketika ada masalah, tubuh kita otomatis ya sistem syaraf simpatis itu akan meningkat kerjanya. Neurotransmitter yang ada di otak kita secara otomatis itu akan mengambil posisi, ya bahasanya mengambil posisi, akan saya jelaskan nanti, akan mengambil posisi untuk mengaktifkan sistem syaraf simpatis. Sehingga detak jantung meningkat, denyut nadi meningkat, pandangan fokus, keluar keringat. Itu adalah tanda-tanda ketika kita menghadapi permasalahan. Sistem syaraf simpatis kita seperti itu. Tetapi karena kita nervous ya, mau presentasi tadi tegang, yang terjadi adalah luapan energi tadi tidak termanfaatkan. Luapan energi tadi tidak kita gunakan. Jadi energi untuk presentasi, energi untuk menjawab pertanyaan, untuk menghadapi audiens, itu tidak termanfaatkan. Sampai akhirnya tubuh kita, ya otak kita akan menerjemahkan kondisi ini sebagai permasalahan atau stresor sudah teratasi. Secara otomatis neurotransmitter akan terkondisikan lagi untuk mengaktifkan sistem syaraf
parasimpatis. Detak jantung mulai melemah, mulai melambat, pandangan mata mulai mulai kembali seperti semula, nafasnya mulai teratur. Tetapi sebenarnya masalahnya belum selesai. Dia masih ada di hadapan khalayak. Tetapi dia sudah tidak punya energi lagi untuk menghadapinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia pingsan. Individu ini akhirnya tidak punya energi lagi. Nah, ketika kondisi ini terus berulang, akhirnya dia apa? Ketika ada presentasi, dia akan sakit. Ketika dia akan ada presentasi, dia akan mencari cara untuk pergi dari meninggalkan kegiatan presentasi tadi, atau dia akan duduk di belakang supaya atau dia menolak untuk presentasi dan sebagainya. Nah, kondisi ini apabila diteruskan, dibiarkan, akhirnya apa? Akhirnya otak kita itu akan menerjemahkan bahwa tidak ada problematika di dalam, tidak ada masalah nih di sekitar diri kita. Saraf simpati tidak pernah aktif kembali. Sehingga energi kehidupan itu akan mulai turun. Nah, tadi saya mengatakan bahwa neurotransmitter saya bahasakan terkondisikan. Maksudnya terkondisikan adalah gini. Neurotransmitter itu ibarat kata, jadi otak kita itu ibarat kata sebuah botol yang sudah fix ukuran mililiternya ya. Jadi misalnya air mineral taruhlah 250 mililiter. Tetapi di dalam otak kita itu ada banyak sekali neurotransmitter. Ada dopamin, serotonin, GABA, norepinefrin dan sebagainya. Nah, kondisi stabil manusia itu memiliki jumlah dopamin, serotonin yang berbeda-beda. Ketika kita menghadapi masalah, maka jumlah dopaminnya berbeda dengan ketika kita tidak menghadapi masalah. Jumlah GABA akan meningkat ketika kita membutuhkan energy of life, energi kehidupan. Jadi ketika ada problem atau ketika ada suatu hal aktivitas, maka GABA akan meningkat. Nah, dopamin itu akan meningkat ketika kondisi sebaliknya. Jadi orang-orang yang mau tidur, kondisinya low, capek, itu biasanya dopaminnya tinggi. Ketika dopaminnya rendah, itu biasanya energy of life-nya akan meningkat. Diikuti dengan GABA itu tadi. Makanya saya bahasakan bahwa neurotransmitter itu jumlahnya terkondisikan. Karena dia tetap 250 mili. Ketika ada yang meningkat, maka pasti ada neurotransmitter lain yang jumlahnya berkurang. Dopamin meningkat, GABA akan menurun. GABA meningkat, dopamin menurun. Dan jenis-jenis neurotransmitter yang lain semua akan saling menyesuaikan. Karena itu tadi kaitannya adalah terkait dengan sistem syaraf simpati dan sistem syaraf parasimpati. Kembali lagi ke energy of life-nya turun ketika seseorang yang cemas terus gitu ya, sehingga dia kabur dari masalah terus, tidak pernah bertemu masalah, akhirnya neurotransmitter akan ada di kondisi dopamin meningkat dan GABA menurun. Artinya apa? Kondisi di mana energy of life-nya rendah. Energy of life-nya rendah, situasi low, kondisi energy of life-nya low, mood-nya juga turun. Maka yang terjadi adalah gangguan depresi. Nah, kita udah mulai geser nih. Dari anxiety, kita udah mulai ke depresi. Depresi itu adalah kondisi di mana kita benar-benar secara biologis ya, itu tadi neurotransmitter kita ada di posisi rendah. Neurotransmitter kita tidak terbiasa atau neurotransmitter kita tidak GABA itu tidak mampu untuk meningkatkan kualitas jumlahnya, dan dopamin selalu tinggi. Makanya kalau kita periksa ke dokter psikiater,
ke dokter spesialis jiwa, akan dikasih obat itu. Untuk apa obatnya? Nah, tujuan obat dari psikiater itu tadi, yang dopaminnya tinggi direndahin, yang GABA-nya rendah ditingkatin, atau sebaliknya, yang GABA-nya ketinggian maka diturunin, yang dopaminnya terlalu rendah maka dinaikkan. Apakah ada gangguan yang disebabkan karena GABA-nya tinggi dan dopaminnya rendah? Ada. Namanya gangguan manik. Teman-teman mengenal istilah penyakit bipolar ya. Yang paling terkenal adalah bipolar. Karena biasanya orang kalau manik itu pasti nanti ada episode depresinya. Jarang ada orang yang episodenya manik, terus dia manik, terus makanya disebut gangguan manik. Maka jarang kita dengar gangguan manik. Tetapi gangguan manik itu ada. Jadi posisi di mana dia selalu tinggi. Energy of life-nya ketinggian. Dia ngomongnya meracau, nggak jelas, energinya meluap-luap. Nah, tetapi tubuh kita itu biasanya ada batasnya. Maka dari itu gangguan manik pasti ditemani sama kutub yang bawah, yaitu depresi. Makanya disebut dengan bipolar. Nah, gangguan depresi ataupun gangguan bipolar itu adalah gangguan yang neurotransmitternya itu bisa naik turun tanpa kita kontrol. Maksudnya tanpa kita kontrol adalah dengan ada atau tidak adanya stresor, maka naik turunnya neurotransmitter tadi bisa terjadi begitu saja. Oleh karena itu butuh farmakoterapi, butuh dikasih obat supaya apa? Neurotransmitter seimbang dulu. Setelah neurotransmitter seimbang baru bisa dikasih psikoterapi. Nah, ketika kondisi naik turun ya, neurotransmitter naik turun nggak karu-karuan. Jadi artinya apa? Artinya otak kita ya, otak kita itu artinya neurotransmitternya berubah-ubah. Cairan kimia yang ada di otak kita itu berubah-ubah. Ibarat kata kalau lalu lintas ya, misalnya Malioboro itu kan lalu lintasnya dari utara ke selatan ya. Kalau dirubah-rubah, jadi misalnya jam ini dari utara ke selatan, nanti tiba-tiba dirubah dari selatan ke utara, jadi lawan arus gitu. Itu kan lalu lintas akan menjadi crowded ya, parah, akan menimbulkan banyak kemacetan ya kalau lalu lintas. Nah, kalau neurotransmitter itu dirubah-rubah, kondisinya juga seperti itu, akan terjadi crowded nih di otak kita. Informasi-informasi yang dibawa oleh neurotransmitter, informasi sensasi dari luar ya, sensasi dari lingkungan masuk, tetapi otak kita macet ini tuh. Alhasil apa? Alhasil sensasi yang kita peroleh, kita dapatkan akan diproses dengan persepsi yang berbeda. Persepsinya sudah tidak sesuai dengan kondisi realita. Karena apa? Sensasi informasi dari lingkungan tadi yang berupa sensasi tadi masuk ke otak kita itu tidak, ya otaknya macet bro. Kita mau ke Malioboro Mall, mau ke Malioboro Pasar Beringharjo, tetapi jalannya macet, ada motor dan mobil yang dari arah berlawanan. Akhirnya kita nggak nyampe ke Malioboro Mall, kita akhirnya terdampar di mana teras Malioboro misalnya. Kita terdampar di Mall Malioboro, tetapi tujuannya ke Pasar Beringharjo. Artinya apa? Kalau kita kalau manusia ke mall kayak gitu nggak masalah ya. Oh, di Beringharjo nyari di mall juga ada, cuman harganya paling lebih murah. Nah, ini informasi yang harusnya diproses di bagian misalnya korteks visual misalnya akan berhenti di korteks auditori. Itu kan tidak bisa diproses ya informasi tadi akhirnya. Sehingga terjadilah persepsi yang keliru. Nah, persepsi yang keliru itu kalau cuma kita pikirin nggak masalah. Tetapi ketika persepsi yang keliru itu kemudian direspon dan kemudian dikeluarkan sebagai respon dari informasi yang masuk tadi, kan nggak nyambung.
Nah, ini nggak nyambung antara informasi yang masuk dan informasi responnya. Tanda-tanda skizofrenia terjadi di sini. Nah, dari anxiety, depresi, dan skizofrenia itu bisa berurutan, bisa terjadi secara berurutan. Skizofrenia diawali dari stres, diawali dari anxiety, diawali kemudian ada depresi, depresi berat dengan psikotik, dan akhirnya berubah menjadi skizofrenia. Itu alurnya seperti itu tadi terjadi. Yang ada di otak kita itu seperti itu. Jadi informasi yang masuk karena otaknya macet, rusak ya, jalanan rusak gitu, akhirnya dia diproses, dipersepsi oleh bagian yang tidak seharusnya. Sehingga terjadi persepsi yang keliru. Kemudian persepsi yang keliru tadi diumpan balik, dijadikan sebagai respon. Mau mengakses informasi dari memori, jalurnya macet, persepsinya tadi nggak bisa dikonfirmasi sama memori kita. Akhirnya apa? Kita, individu atau pasien tadi, itu akan terlepas dari realita. Seperti yang banyak terjadi pada penderita-penderita skizofrenia. Karena itu penderita skizofrenia itu tidak pakai baju, di jalanan nggak masalah. Karena apa? Karena respon sensasinya tadi diproses oleh tempat yang keliru, sehingga menghasilkan persepsi yang tidak tepat, tidak bisa dikonfirmasi sama memori kita, sehingga dia telanjang nggak masalah. Karena apa? Mungkin proses persepsinya menerjemahkan bahwa dia sudah berpakaian, atau persepsi dia adalah ya memang kehidupan ini kayak gini nih. Memang normalnya adalah nggak pakai baju ini kemana-mana. Orang yang pakai baju itulah yang tidak normal. Nah itu karena itu tadi informasi yang masuk, persepsi, memori, dan informasi yang keluar semuanya nggak nyambung. Itulah yang terjadi pada penderita skizofrenia. Makanya dikasih obat biar neurotransmitternya itu seimbang, supaya lalu lintas neuronnya itu teratur sesuai jalur yang sudah ditentukan, informasi yang masuk sampai ke tujuan yang tepat, informasi visual masuk ke korteks visual, informasi auditori masuk ke korteks auditori, dan sebagainya, sehingga bisa baru dia baru dia bisa memberikan respon yang tepat. Nah, seperti itu adalah penjelasan biopsikologi yang paling sederhana, yang menggambarkan kondisi perkembangan suatu penyakit. Nah, sindrom Tourette ini adalah sindrom yang sedih. Dia ini posisinya agak berbeda nih. Dia ada di awal kehidupan. Biasanya orang dengan sindrom Tourette itu akan ditemani dengan ADHD, dengan autisme, dengan OCD. Nah, hanya saja kita nggak tahu mana yang utama, Tourette-nya atau ADHD-nya, Tourette-nya atau autismenya. Karena bisa seperti itu. Biasanya sindrom Tourette itu adalah permasalahan yang sangat jelas karena permasalahan sistem syaraf kita. Secara terobservasi jelas ya, kalau kita lihat gejala-gejalanya, itu gerakan-gerakan yang terus-terusan yang dilakukan secara berulang tetapi secara tidak sengaja. Sebagai contoh, kedip-kedip, diawali dari kedip-kedip, atau kemudian biasanya awalnya kedip-kedip, terus kemudian diikuti gerakan sensori motor yang lain. Sebagai contoh kayak gini, kalau teman-teman perhatikan video saya, gerakannya seperti ini. Tetapi itu terus terjadi dalam periode waktu yang konsisten. Jadi misalnya setiap 1 menit seperti itu, ya udah 1 menit terus dia seperti itu. Setiap 1 menit kayak gini. Atau setiap 5 detik dia akan kedip-kedip. 5 detik lagi kedip-kedip lagi. Dan kedip-kedipnya misalnya 3 kali, ya 3 kali terus. Misalnya 4 kali, ya 4 kali terus. Itu adalah tanda-tanda awal dari sindrom Tourette.
Nah, dari setelah gejala-gejala sensori motorik tadi, mulai gerak muncul dalam format ucapan, mambling-mambling. Jadi kayak kayak dia mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas. Mungkin diterjemahkan atau didengarnya itu kayak suara gonggongan, suara anjing menggonggong seperti itu. Film tentang sindrom Tourette ada banyak. Sehingga teman-teman bisa lihat tuh gejala sindrom Tourette seperti ini. Nah, permasalahannya ya menjadi problem adalah tanda-tanda dari sindrom Tourette tadi. Sindrom Tourette tadi bisa berkembang menunjukkan perilaku yang yang rawan konflik. Kayak misalnya mumbling tadi. Mumbling tadi itu biasanya itu akan berkembang menjadi sebuah ucapan, ya, ucapan yang sayangnya itu suara ucapan yang kurang sopan, biasanya seperti itu. Pisuan-pisuan atau pisuan itu bahasa Indonesia itu pisuan, memisuh. Apa ya pisuan itu apa ya? Memaki, makian. Jadi tiba-tiba memaki apa gitu, tapi dia nggak menyadarinya. Dan biasanya memang ungkapan yang muncul itu adalah ungkapan-ungkapan yang biasanya di repress. Kayak kata-kata atau umpatan itu tadi kan kata-kata yang secara norma itu kan tidak diizinkan ya, tidak sopan gitu ya. Sehingga seseorang paling kalau kesal itu paling cuman batin misuh ya, paling mengumpatnya di dalam hati. Nah, sindrom Tourette itu yang biasanya di repress tadi itu akan muncul, dan munculnya itu tanpa tanpa sengaja. Nah, itu baru dari umpatan. Yang paling memprihatinkan adalah yang terakhir ini. Gerakan-gerakan yang muncul itu sering ditunjukkan sebagai gerakan-gerakan yang cabul. Nah, kalau hidup di sini ya, tiba-tiba ada pasien Tourette gitu dan kemudian muncul melakukan gerakan-gerakan seperti ini, kalau di tempat kita itu kan biasanya terus dimasa ya, dipukuli rame-rame. Nah, itu yang menjadi karena memang masyarakat kita ini sekarang sudah mulai melek, mental illness sudah mulai melek. Tetapi sayangnya emosi di masyarakat kita ini masih dikedepankan. Jadi jarang orang melihat suatu tindakan abnormal akan ditelaah dulu. Oh, ini kayaknya orang sakit deh ini. Biasanya orang-orang di tempat kita ada lihat kayak gitu langsung emosi, langsung digebuki. Nah, ini adalah isu sosial yang layak untuk diteliti secara psikologis juga sebenarnya. Tapi kita bahas dari sudut pasien Tourette-nya. Nah, jadi pasien Tourette itu seperti yang saya sampaikan tadi, untungnya itu biasanya masa anak-anak. Dan kemudian seiring pertambahan usia itu gejala-gejalanya itu akan berkurang. Hanya saja berkurangnya itu mungkin ada yang tidak tuntas, teman-teman. Ada yang masih ada sisa-sisanya. Biasanya sisa-sisanya kayak gagap, terus kemudian kayak latah, seperti itu. Dan itu bisa menjadi problematika bagi penderita. Nah, penderita Tourette tadi biasanya diawali dengan ditemani sama ADHD, autisme, dan OCD. Tapi itu tadi ditemani itu artinya biasanya munculnya berbarengan. Ataupun kalau misalnya Tourette-nya muncul duluan, nah itu akan diikuti ADHD dan OCD dalam waktu yang nyaris berdekatan. Tetapi biasanya Tourette tadi itu akan diikuti sama depresi, kemudian nanti kalau parah itu akan menyebabkan depresi berat, bahkan bisa berkembang menjadi skizofrenia. Itulah sebabnya kenapa anak-anak dengan autisme, kemudian dengan ADHD, dan dengan Tourette itu biasanya nanti berkorelasi dengan skizofrenia.
Karena apa? Itu tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa anak-anak dengan sindrom Tourette yang teman-teman sudah tahu ya tadi gejalanya seperti apa, itu kan luar biasa stresornya bagi si anak penderita itu. Akan dipandang aneh oleh teman-temannya, mungkin akan dibully, dan hal itu akan menyebabkan luka batin bagi dirinya, sehingga akan menimbulkan penyakit yang lebih berat, kayak depresi itu tadi. Awalnya depresi ringan, akhirnya depresi berat, dan akhirnya berujung ke skizofrenia. Nah, permasalahan dari Tourette seperti ini, dari dia muncul di awal kehidupan. Tetapi Tourette itu adalah penyakit yang sangat bisa disembuhkan. Kenapa? Karena Tourette itu penyakit yang sangat observable. Jadi penyakit yang bisa diperhatikan, bisa dilihat, oh ini gejala Tourette nih. Sehingga penanganan farmakologisnya bisa cepat. Dan tanda-tanda itu tadi, gejala-gejala yang tampak tadi sangat jelas bahwa, oh ini penyakit syaraf ini. Jadi bukan masuk ke penyakit jiwa loh ya. Tourette bukan masuk ke jiwa, tetapi masuk di penyakit syaraf. Jadi datangnya ke dokter syaraf. Biasanya akan ditangani oleh SPKJ sama SPS. Kenapa? Karena SPKJ-nya itu untuk menangani bangsane ADHD-nya atau autismenya atau kemungkinan-kemungkinan depresinya. Tetapi Tourette-nya sendiri itu ditangani oleh dokter syaraf. Karena ini memang penyakit syaraf banget. Jadi penyakitnya fisiologis. Karena penyakitnya fisiologis, maka ada obatnya. Obatnya bisa menyembuhkan kondisi fisiknya itu. Kalau kondisi fisiknya terperbaiki, maka Tourette-nya bisa sembuh. Dan Tourette itu kaitannya dengan korteks prefrontal. Jadi dekat dengan kecerdasan juga. Makanya biasanya diikuti dengan autisme, ADHD. Meskipun ADHD dan autisme itu tidak berkorelasi sama kecerdasan loh ya, karena banyak pasien ADHD dan pasien autisme yang dia memiliki kemampuan kognitif yang cukup bagus. Nah, Tourette itu adalah gangguan yang bisa diobati. Hanya saja karena dia muncul di awal kehidupan dan proses sembuhnya itu cukup apa ya, dalam periode kehidupan itu cukup cepat. Jadi di masa anak-anak muncul di masa remaja atau dewasa-dewasa awal itu sudah hilang gejalanya. Sehingga biasanya penyakit Tourette ini tidak dipresake sama orang tuanya. Karena orang tuanya tidak paham, karena oh sudah sembuh, sudah tidak muncul lagi gejalanya sudah berkurang. Sehingga dia si pasien ini tidak dibawa tidak diobati sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tadi mengikutinya. Nah, itu terkait dengan Tourette. Nah, sayang sekali Tourette itu karena tadi, bukan sayang sekali, karena Tourette itu syaraf, maka memang penanganannya dokter syaraf dan tentu saja melalui farmakologi. Belum ada teknik psikoterapi yang bisa menangani Tourette karena Tourette ini memang permasalahannya fisiologis. Jadi fisiologisnya harus diperbaiki dulu. Nah, yang terakhir, slide terakhir ini adalah teknik pengembangan obat ya. Jadi seperti vaksin dulu itu. Kita ini kan waktu COVID itu ada studi tentang COVID, tentang vaksin luar biasa gede-gedean ya. Nah, itu kan tahapannya gini nih, mulai dari uji coba ke binatang dulu, uji coba ke orang pun sampai melewati 3 fase ya. Dan terakhir setelah oke baru bisa dijual ke masyarakat. Nah, materi ini adalah materi terakhir untuk biopsikologi semester ini. Nah, terkait dengan UAS, teman-teman, UAS nanti materinya sampai sini.
babnya itu sampai sini, mulainya adalah materi materi dari pasca UTS. Jadi materinya hanya pasca UTS sampai sindrom Tourette ini. Tapi teman-teman harus mempelajari biopsikologi psikiatrik disorder yang lain ya, karena saya juga akan memasukkan schizophrenia di situ, depresi juga ada, anxiety juga ada. Hanya saja untuk materi ini yang saya berikan, yang saya sampaikan, itu hanyalah tentang Tourette syndrome. Sementara untuk yang schizophrenia, untuk yang anxiety dan depresi, teman-teman bisa pelajari secara mandiri melalui buku-buku yang sudah teman-teman miliki. Oke, untuk perkuliahan biopsikologi terakhir hari ini sampai di sini. Apabila selama proses perkuliahan itu saya ada salah-salah atau ada hal-hal yang menjengkelkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Ya enggak? Jadi pun begitu dengan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nanti ke depannya kuliahnya lancar, semester depan insya Allah akan dilakukan secara offline ya, sebagian besar mata kuliah akan dilakukan secara offline rencananya. Nah, nanti teman-teman bisa tetap sehat, tetap fit untuk mengikuti aktivitas secara offline. Apalagi Jogja sudah macet banget nih hari ini. Minggu ini ya, minggu weekend kemarin itu Jogja luar biasa macet. Jadi sepertinya COVID tampaknya sudah tidak ada, tetapi kita tetap harus waspada karena varian yang baru ini diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam waktu 2 minggu ke depan. Tapi teman-teman tetap jaga kesehatan semuanya. Dari saya untuk minggu ini cukup sekian. Sekali lagi apabila selama kita berproses ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.